Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan memandu jalannya presentasi yaitu mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Adapun anggota kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yaitu ada Nurul Siti Ajijah, saya sendiri, ada Ratna Meilinda, ada Restu Rahayu, ada Rizky Cahyapurnama, dan ada Salsabila Nurhaliza. Kepada pemateri pertama, Restu Rahayu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori akuntansi sektor publik. Jadi, teori akuntansi sektor publik ini erat kaitannya dengan akuntansi keuangan, terutama dalam yang namanya laporan keuangan kepada pihak eksternal. Kemudian, teori akuntansi sektor publik ini didukung oleh beberapa riset, di mana di dalam riset itu terdapat hipotesa-hipotesa yang sudah diuji kebenarannya. Kemudian dalam teori akuntansi sektor publik ini memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, kemudian kemampuan untuk memprediksi, dan kemampuan untuk mengendalikan fenomena tersebut. Nah, selain dari 3 karakteristik dasar itu, teori akuntansi sektor publik juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini sedang dilakukan atau saat ini sedang berkembang. Kemudian yang kedua, untuk mempelajari kelemahan atau kekurangan dari akuntansi yang sedang berkembang itu atau akuntansi yang sedang dilakukan saat ini. Dan tujuan yang terakhir untuk memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya teori akuntansi sektor publik ini memiliki tujuan-tujuan di mana tujuan tersebut diharapkan akan memperbaiki akuntansi yang sedang berkembang saat ini atau akuntansi yang sedang dilakukan dan akuntansi yang akan dilakukan di masa yang akan datang supaya akuntansi tersebut bisa berjalan secara lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perlunya sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama, sistem akuntansi keuangan pemerintah. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Menurut Masis, pada tahun 1978 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, pengklasifikasi kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen. Yang pertama komponen formal, yang kedua komponen substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan, yaitu kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Yang kedua, komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan, baik pada sektor publik maupun swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akuntansi transaksi. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah daerah. Secara garis besar terdiri dari 4 prosedur akuntansi. Yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas. Prosedur ini meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi.
mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD. Yang kedua, prosedur akuntansi pengeluaran kas. Prosedur ini juga sama dengan prosedur penerimaan kas, yang membedakan hanya berkaitan dengan pengeluaran kas. Yang ketiga, prosedur akuntansi selain kas. Prosedur ini juga sama dengan prosedur sebelumnya, yang membedakan itu prosedur ini berkaitan dengan transaksi dan kejadian keuangan selain kas. Yang terakhir, prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset. Prosedur akuntansi digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai digunakan SKPD atau SKPKD. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi tentang standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan pada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Maka untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan ini, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Dengan tidak adanya standar akuntansi ini, maka yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyajikan dalam pengauditan. Dalam standar akuntansi sektor publik ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapannya. Yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Lalu, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Lalu standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang terakhir, standar menghasilkan prinsip dan teori penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah akuntansi anggaran. Merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan lalu dikreditkan terhadap akun yang sesuai, kemudian apabila belanja direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Nah, sisa saldo yang ada itu demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Fungsi dari teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Lalu tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada akuntansi komitmen, adalah teknik akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi yang utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut.
Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima. Tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Kemudian yang terakhir ada akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh sektor publik biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dananya. Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik, di mana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari Dewan Legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Kemudian terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu yang pertama ada dana yang bisa dibelanjakan, adalah dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik itu sendiri. Kemudian yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan adalah dana yang dipisahkan untuk aktivitas yang bersifat bisnis digunakan sebagai pendukung dari dana yang bisa dibelanjakan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Kita mulai dulu dari basis pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Jadi basis akuntansi adalah komplikasi dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan efek keuangan dari transaksi atau peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, ada dua basis pencatatan akuntansi keuangan sektor publik, yaitu basis kas dan basis akrual. Tetapi untuk pada sektor publik sendiri, basis pencatatan yang dilakukan itu ada 3 atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama basis kas, yang kedua basis akrual, dan yang satu lagi yaitu basis kas menuju atau basis kas transaksi dari transaksi kas ke akrual. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai basis kas. Jadi basis kas ini merupakan suatu metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Jadi basis kas mengukuhkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi keuangan tersebut mengakibatkan perubahan pada kas. Keunggulan dari basis kas ini adalah mencerminkan pengeluaran yang lebih aktual, real, dan objektif. Sedangkan kekurangannya, basis kas ini kurang mencerminkan kinerja secara keseluruhan atau tahap efisiensi dan efektivitas pada kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat ditakar dengan baik karena belum dapat menyajikan hak dan kewajiban organisasi secara penuh. Basis kas ini dilakukan di Indonesia pada era pra-reformasi. Yang kedua yaitu basis akrual. Basis akrual merupakan salah satu metode pencatatan akuntansi di mana dilakukan saat terjadi transaksi, walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Berbeda dengan basis kas yang ditulis atau dicatatnya saat hanya ada pengeluaran dan penerimaan kas, sedangkan basis akrual ini apabila kas dan dilakukan saat terjadi transaksi walaupun kas belum diterima ataupun dikeluarkan. Kelemahan dari basis ini yaitu memerlukan prosedur administrasi yang sukar serta peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. Sedangkan kelebihannya, basis akrual ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis yang ketiga yaitu basis kas menuju atau transisi ke kas akrual. Basis kas menuju akrual ini terjadi
di antara basis kas dan basis akrual, di mana penerapan basis kas dengan mengadopsi basis akrual dengan porsi atau tingkatan tertentu. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, basis kas menuju basis akrual ini diartikan sebagai kondisi di mana pendapatan, belanja, dan pembiayaan ditulis berdasarkan basis kas, sedangkan untuk aset, utang, ekuitas dana ditulis dengan basis akrual. Kelebihan dari basis kas menuju akrual ini dilakukan di masa transisi di mana masyarakat ataupun pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan pencatatan akuntansi keuangan sektor publik dimudahkan dengan adanya basis kas menuju akrual ini. Kelemahannya juga ada di sana, di mana karena dilakukan di masa transisi terjadi pergolakan di antara pemerintah terkait dengan apakah penggunaan basis akrual ini memang perlu digunakan atau tetap pada basis kas menuju akrual. Jadi basis kas menuju akrual ini dilakukan pada masa transisi dalam rangka peralihan dari basis kas menuju basis akrual. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Jadi di dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan akuntansi, yaitu ada 3. Yang pertama ada single entry, yang kedua double entry, dan yang ketiga triple entry. Jadi yang pertama single entry itu merupakan sistem catatan tunggal, di mana setiap transaksi keuangan hanya dicatat atau di jurnal 1 kali. Jika suatu transaksi menambah kas, maka dicatat pada sisi penerimaan. Dan jika transaksi mengurangi kas, maka dicatat pada sisi pengeluaran. Kelebihannya, sistemnya ini simple dan mudah untuk dimengerti atau bisa dikatakan praktis. Kelemahannya ini, kurangnya memudahkan penyusunan laporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit ditinjau sehingga tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Yang kedua, double entry. Jadi double entry ini merupakan sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi ini dicatat 2 kali. Berbeda dengan single entry yang 1 kali, double entry ini dicatatnya itu 2 kali. Oleh sebab itu pada sistem pencatatan double entry ini terurai 2 sisi, yaitu di debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Sistem double entry ini ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan kredibel. Yang kelebihannya itu sistem ini menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry ini dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih akurat dibanding yang single entry. Yang ketiga, triple entry. Jadi, triple entry merupakan perwujudan pencatatan dengan menggunakan sistem double entry tetapi ditambahkan dengan pencatatan pada buku anggaran, di mana biasanya triple entry ini dilakukan atau dijalankan pada pemerintahan, pejabat penatausahaan keuangan, satuan kerja pemerintah daerah, maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Sekian mungkin materi dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan terkait dengan materi teknik mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 8, yaitu pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Dan sebenarnya di antara ketiga teknik tersebut tidak bersifat mutually eksklusif, di mana bisa digunakan ketiga-tiganya dalam satu sistem pemerintahan misalnya. Selain itu, perlu diketahui juga beberapa basis akuntansi yang digunakan pada sektor publik meliputi basis kas tadi yang sudah dijelaskan, basis akrual, dan basis kas menuju akrual. Penerapan yang dilakukan merupakan bagian dari modifikasi-modifikasi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.